Halo guys, saya Anggreni Sifani. Pada video kali ini kita akan belajar Ether Channel. Kita akan belajar Ether Channel melalui contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita buat topologinya dulu. Kita tambahkan dua switch. Terus kita konekkan. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa untuk menghubungkan dua kabel ini itu salah satunya akan diblokir. Lalu kita tambahkan lagi satu kabel. Jadi dua kabel ini akan diblokir ya teman-teman. Artinya hanya satu port saja yang menyala atau yang aktif. Kita hapus dulu untuk label interface-nya agar warnanya terlihat lebih jelas. Di bagian ini kita nonaktifkan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua port ini diblokir dan satu portnya menyala ya. Misalkan kita tambahkan lagi satu kabel. Sekarang yang diblokir itu ada 3 port ya teman-teman. Yang menyala hanya satu port saja. Nah, misalkan untuk bandwidth antar switch itu kita butuh 400 mega. Karena satu port saja yang menyala berarti hanya 100 mega yang dibandwidthkan. Terus untuk mengaktifkan 3 port ini itu membutuhkan Ether Channel teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa kalau port kedua itu menyala maka akan terjadi looping. Nah, kali ini kita akan menyatukan semua port ini teman-teman. Jadi port 1 sampai 4 ini akan kita satukan menjadi satu port. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan Ether Channel. Karena nanti 4-4-nya itu aktif, maka bandwidthnya menjadi 400 mega. Jadi Ether Channel itu menyatukan kabel-kabel ini ya teman-teman. Dari 4 port ini akan menjadi satu port. Walaupun secara fisik itu terlihat 4 kabel, namun secara sistem itu menjadi satu kabel teman-teman. Nah, itu adalah konsep dari Ether Channel. Sekarang kita akan belajar konfigurasi Ether Channel-nya. Nah, untuk Ether Channel sendiri itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama itu ada LACP. LACP ini adalah open standard. Artinya ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco itu menggunakan LACP teman-teman. Terus ada PAGP. PAGP ini adalah khusus Cisco. Artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu harus menggunakan PAGP ya. Namun jika ingin menggunakan LACP itu juga tidak apa-apa. Terus ada layer 3. Nah, untuk layer 3 itu nanti kita akan bahas ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi LACP terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu untuk label portnya. Kita aktifkan. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi Ether Channel dengan LACP. Nah, pertama-tama itu kita harus konfigurasi terang terlebih dahulu. Langsung saja kita ke switch 1. Kita ganti dulu nama switchnya. Ini switch 1. Dan ini switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Di sini itu adalah dari port 1 sampai 4 ya teman-teman. Kita masuk ke interface-nya, interface range FA 01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke switch 2. Di sini juga port 1 sampai 4. Nol 1 sampai 4. Terus switch port mode terang. Nah, untuk konfigurasi Ether Channel-nya itu kita langsung saja, yaitu channel group. Kita tanda tanya. Nah, di sini itu ada 1 sampai 6 teman-teman. Artinya kita bisa membuat channel group atau Ether Channel itu sampai 6. Di sini kita satu saja ya. Karena kita baru membuat satu. Kemudian kita tanda tanya lagi.
Nah, di channel group itu ada mode, lanjut tanda tanya lagi. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada aktif dan juga pasif itu untuk LACP. Terus untuk auto dan juga desirable ini untuk PAGP, teman-teman. Nah, untuk aktif itu artinya mengajak, sedangkan untuk pasif itu artinya adalah menunggu. Sedangkan untuk pasif itu artinya menunggu, jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, kita akan setting di sys 1 aktif dan di sys 2 pasif. Atau kita setting sama-sama aktif, itu akan menjadi LACP. Artinya mengajak sama mengajak, maka itu akan jadi ya teman-teman. Sedangkan menunggu ketemu menunggu, itu akan tetap menunggu atau tidak akan jadi. Di sini, di sys 2 kita akan setting menjadi pasif ya. Kita akan setting menjadi pasif saja. Channel group 1 mode pasif, terus kita enter. Selesai, ini konfigurasi di switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Channel group 1 mode aktif. Di switch 1 ini kita setting menjadi mode aktif, teman-teman. Selesai. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini semua portnya menjadi hijau, artinya menyala. Berarti konfigurasi Ether channelnya itu sukses ya teman-teman. Sekarang port dari FA1 sampai FA4 itu sudah menjadi satu. Nah, sekarang bandwidth antar switch ini itu menjadi 400 mega. Jadi satu portnya itu 400, terus dikali 4 itu jadi 400 mega. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel dengan LACP. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi Ether channel pada PAGP. Di sini kita tambahkan dulu switch multilayer. Terus kita konekkan. Kita konekkan 3 kabel ya, berarti 300 MB untuk bandwidthnya. Pertama-tama seperti tadi kita akan setting terangnya terlebih dahulu. Di sys 2 ini berarti adalah dari port FA05 sampai 7 ya teman-teman. Kita langsung saja masuk. (05) sampai 7, switch port mode terang. Terus kita konfigurasi Ether channelnya, yaitu karena di sini interface 1 sampai 4 itu sudah dipakai, berarti channel grupnya itu adalah kita pakai 2 teman-teman. Channel group 2 mode kita tanda tanya. Nah, di sini ada auto dan juga desirable untuk yang PAGP ya teman-teman. Nah, auto ini artinya menunggu dan desirable ini artinya mengajak. Kalau misalkan desirable ketemu desirable itu artinya mengajak ketemu mengajak, maka itu akan jadi teman-teman. Nah, kalau misalkan auto ketemu auto artinya menunggu ketemu menunggu, itu artinya akan tetap menunggu. Jadi, kalau misalkan desirable ketemu dengan auto itu artinya mengajak ketemu menunggu. Nah, maka itu akan jadi teman-teman. Langsung saja, channel group 2 mode desirable. Di sys 2 ini kita setting menjadi mode desirable. Selesai, sekarang kita ke multilayer. Di sys multilayer ini itu dari FA1 sampai 3 ya. Kita akan setting terangnya dulu. Maaf salah. Interface range FA01 sampai 3. Nah, untuk konfigurasi mode terang di multilayer itu kita harus setting encapsulation-nya teman-teman. Oke, langsung saja. Switch port terang encapsulation.1Q. Switch port terang encapsulation.1Q. Baru switch port mode terang.
Nah, sudah teman-teman. Nah, setelah itu kita akan setting PAGP-nya atau konfigurasi Ether channel-nya. Di sini kita coba pakai desirable saja ya teman-teman, karena sama-sama mengajak. Oke, selesai. Di sini kita nonaktifkan label interface-nya ya. Ini kita nonaktifkan. Nah, sekarang semua portnya ini sudah menyala ya teman-teman, sudah menjadi warna hijau. Sekarang kita coba cek di switch 2. To show Ether channel. Do show Ether channel summary. Di sini teman-teman bisa lihat untuk port channel yang kedua itu SU. Untuk S itu artinya layer 2, dan U itu in use, artinya layer 2 in use, dan protokolnya itu PAGP, kemudian untuk interface-nya itu 05 sampai 07. Nah, di sini juga ada port channel yang pertama, di sini juga SU, artinya layer 2 in use, untuk protokolnya itu LACP, dan portnya itu dari FA1 sampai FA4 teman-teman. Sekarang kita coba cek di multi-layer switch-nya. Do show Ether channel summary. Teman-teman bisa dilihat di sini juga port channel keduanya itu SU, artinya layer 2 in use, kemudian protokolnya itu PAGP, dan interface-nya itu adalah FA01 sampai FA03. Artinya port 1 sampai 3 ini sudah masuk pada Ether channel kedua dengan protokol PAGP dan juga layer 2 in use teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel PAGP. Terakhir kita akan belajar konfigurasi Ether channel layer 3. Jadi untuk LACP dan PAGP itu khusus di layer 2 teman-teman. Kemudian untuk di layer 3 itu nanti ada yang namanya on. On ini khusus untuk layer 3 ya. Terus kita tambahkan switch multilayer. Kita ganti namanya. Ini switch multilayer 2, dan ini adalah multilayer switch 1. Kemudian kita konekkan dengan 3 kabel lagi ya. Terus kita aktifkan label portnya. Ini kita aktifkan. Nah, sebelumnya di switch 1 dan 2 itu kita harus mengkonfigurasikan terang teman-teman. Nah, untuk di multilayer switch ini kita tidak harus mengkonfigurasikan terang. Di sini kita akan pakai IP teman-teman. Jadi kita akan memakai IP sebagai ganti dari terang. Misalkan di multilayer switch 1 ini IP-nya adalah 10.10.10.1, dan di multilayer switch 2 ini adalah 10.10.10.2. Oke, kita langsung saja untuk mengkonfigurasikannya ya. Kita masuk ke switch 1 dulu. Di switch 1 ini itu adalah dari FA04 sampai 6. Kemudian kita ketikkan command no switch port. Untuk command no switch port ini artinya kita akan mendisablekan interface dari FA04 sampai 06 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya. Kita enter. Lalu kita bikin Ether channel-nya. Karena tadi kita sudah membuat channel group 1 dan 2, sekarang kita membuat channel group yang ketiga ya. Nah, di sini kita tanda tanya. Bisa dilihat di sini ada on teman-teman. Jadi itu adalah khusus untuk di layer 3. Kita di sini akan pakai yang on. Channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya. Kita masuk ke interface PO3.
Interface PO3 ini artinya adalah port Ether channel ketiga. Terus kita masukkan IP address-nya 10.1 dan subnet max-nya. Oke, selesai untuk konfigurasi Ether channel pada layer 3. Sekarang kita ke switch 2. Di switch 2 itu tadi dari FA1 sampai 3. Kita masuk ke interface 01 sampai 3. Kemudian no switch port. Terus kita bikin Ether channelnya. Channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya. Kita masuk ke interface PO3 dan IP address-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian subnet max-nya. Oke, ini selesai teman-teman untuk konfigurasi Ether channel layer 3. Sekarang kita cek. Di sini masih ada yang oranye ya teman-teman. Kita cek di switch 1. So, Ether channel summary. Nah, di sini untuk channel port ketiga itu row, di mana row itu adalah layer 3 dan U itu in use, artinya layer 3 in use. Kemudian untuk portnya itu dari port 4 sampai 6. Terus kita cek di multi layer switch 2. So, Ether channel summary di switch 2 multi layer itu sama. Untuk PO3 nya itu row, artinya layer 3 in use, dan untuk portnya itu dari 1 sampai 3. Artinya port 1 sampai 3 itu masuk pada Ether channel ketiga ya teman-teman, dengan mode on karena di layer 3. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi Ether channel. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ya teman-teman. Yeah, Bobby Valentino.